Salam sejahtera untuk anak didik kami sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Rochanda Parhusip. Ibu adalah guru mata pelajaran fisika di SMAK Negeri Samosir. Ibu mengucapkan selamat bergabung di SMAK Negeri Samosir. Selamat berjumpa dan selamat bertatap muka ya. Walaupun hanya melalui daring, melalui materi MPLS pada hari ini. Pada hari ini, Ibu akan membawakan materi tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini sangat meresahkan seluruh negara yang ada di dunia. Khususnya Indonesia, ya, khususnya Indonesia. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang COVID-19, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Nah, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan juga kematian. Ya kan? Kalau kita lihat di berita, sudah sangat-sangat banyak manusia yang meninggal diakibatkan oleh virus corona ini. Nah, virus ini biasanya menyerang siapa saja, baik itu golongan yang lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Itu sebabnya penyakit ini disebut dengan COVID-19 karena dia ditemukan pada tahun 2019. Nah, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara. Itulah termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Bayangkan, virus ini ditemukan pada Desember 2019, sudah dalam jangka waktu 3 bulan sudah sampai ke Indonesia, yaitu pada awal Maret 2020. Nah, makanya mulai dari Maret 2020 kita sudah work from home atau bekerja dari rumah kan, bahkan juga belajar dari rumah. Nah, virus ini menyebabkan atau membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pemerintah yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan juga PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, apa faktor atau apa risiko yang disebabkan oleh virus ini, ya kan? Nah, seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa siapapun dapat terinfeksi oleh virus ini. Nah, akan tetapi siapa yang paling rentan? Ya kan, siapa yang paling rentan terjang gitu ya oleh virus ini? Yaitu bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, ya. Yang lebih rentan, itulah yang lebih rentan terhadap virus ini. Nah, selain itu, kondisi musim juga sangat berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus ini lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu juga, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona akan mudah terserang penyakit ini. Contohnya, jika kita berkunjung ke Tiongkok yang sudah rawan dengan virus corona, khususnya kota Wuhan contoh misalnya, maka akan rentan dengan terserang oleh virus ini, seperti itu dia. Nah, apa penyebabnya? Apa penyebab infeksi virus ini? Nah, kebanyakan virus corona ini menyebar umumnya yang pertama itu adalah percikan air liur. Misalnya kita berbicara dengan kawan kita, ada percikan air liur, padahal kita sendiri sudah terkena virus corona contoh, maka orang lawan bicara kita akan rentan terserang oleh penyakit corona ini, seperti itu. Nah, apabila juga kita menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, kemudian menyentuh mata, hidung ataupun mulut, nah kemudian bisa juga karena tinja atau feses, tapi ini jarang terjadi ya.
Nah, khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus itu pertama kali masuk ke dalam tubuh kita. Gejalanya apa? Berikut ini beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Ya, terbilang ringan. Yang pertama itu hidung beringus. Kemudian yang kedua ada sakit kepala. Yang ketiga sakit tenggorokan. Kemudian ada demam, kita merasa tidak enak badan seperti itu ya. Kemudian demam yang mungkin cukup tinggi, apalagi kalau pasien ini mengidap pneumonia. Kemudian ada batuk dengan berlendir, sesak napas, kemudian nyeri dada. Nah, infeksi virus ini juga akan semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Nah, oleh misalnya contohnya orang yang dengan penyakit jantung atau paru-paru, nah orang ini akan rentan dengan penyakit virus corona seperti itu. Nah, bagaimana cara bagian kesehatan atau tenaga medis untuk mendiagnosis virus corona yang ada di dalam tubuh kita, ya kan? Nah, bagaimana mengetahui bahwa seseorang itu terinfeksi virus corona seperti itu? Nah, yang pertama itu dokter akan mengawali dengan wawancara medis dulu, ya kan, wawancara medis. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah untuk membantu memperjelas diagnosa. Kemudian yang ketiga, dokter akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan, itulah yang sekarang dinamakan dengan swab, ya kan. Nah, kemudian untuk kasus yang diduga infeksi, dokter akan melakukan swab seperti itu tadi kan. Nah, kemudian dokter akan menanyakan apa saja gejala yang dialami pasien itu, apakah dia baru saja bepergian keluar kota atau tinggal beberapa lama di daerah yang rawan dengan virus corona seperti itu. Nyata dokter juga akan menanyakan apakah pasien itu ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Nah, untuk lebih memastikan diagnosis COVID-19 ini, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itulah rapid test. Tentunya kita sudah sering mendengar ini ya. Inilah untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita. Yang kedua ada dengan swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau swab test dia lebih jelas dia diagnosanya daripada rapid test. Kemudian ada juga yang ketiga CT scan atau ronsen untuk untuk mendeteksi cairan yang ada di paru-paru. Nah, komplikasi infeksi dari virus ini apa? Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, kemudian yang kedua, selain itu juga SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, coronavirus ini juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Nah, pengobatannya bagaimana? Apabila kita sudah terinfeksi virus corona, bagaimanakah pengobatannya? Bagaimanakah penanganannya? Seperti itu. Karena kita tentunya juga mau sehat, ya kan? Mau sehat apabila terinfeksi virus corona. Nah, tak ada perawatan khusus untuk mengatasi virus ini. Nah, pada umumnya pengidap itu akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan infeksi virus corona dalam tubuh kita. Yang pertama adalah minum obat, ya, untuk mengurangi rasa sakit, demam, batuk. Namun, jangan diberikan pada anak-anak. Selain itu juga, jangan berikan obat pada anak di bawah 4 tahun. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Nah, yang ketiga adalah perbanyak istirahat. Yang keempat, perbanyak asupan gizi cairan tubuh kita, seperti minum ya kan, minum vitamin, air putih, seperti itu. Nah, jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami itu, maka kita akan segera menghubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Maka setelah itu merujuk penderita itu apabila sudah berat ya yang coronanya dalam tubuhnya untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kemudian yang berikutnya memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
Kemudian menganjurkan penderita tersebut untuk melakukan isolasi mandiri atau istirahat yang cukup. Kemudian menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, bagaimana juga pencegahannya? Pencegahan infeksi virus ini. Kita sendiri sudah tahu ya bagaimana mencegahnya. Dalam tenaga kesehatan kita dianjurkan untuk 5M. Kita sudah tahu apa itu 5M. Nah, bagaimana pencegahannya? Yang pertama adalah terapkan physical distancing, yaitu kita menjaga jarak minimal 1 meter dari lawan bicara kita atau dari orang lain. Kemudian jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, baru kita boleh keluar rumah. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk juga saat pergi berbelanja bahan makanan. Kemudian yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah kita beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum kita mencuci tangan. Nah, kemudian kita meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan kita jangan stres seperti itu. Kemudian kita juga harus menghindari kontak dengan penderita COVID-19. Nah, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek, usahakan jangan kontak dengan mereka. Kemudian tutup mulut dengan hidung menggunakan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kemudian jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Nah, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan, atau PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar virus ini tidak menular ke orang lain. Yang pertama itu adalah lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Kemudian, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Kemudian hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, alat perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Kemudian gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu yang kita pakai tersebut ke tempat sampah. Nah, bagaimana kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS? PHBS ini merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sendiri sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan kita atau seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS merupakan salah satu pilar utama dalam Indonesia Sehat dan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi beban negara dan masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan. Tujuan PHBS ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta masyarakat berperan serta aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Perilaku hidup bersih dan sehat ini berada di dalam 5 tatanan. Yang pertama adalah tatanan rumah tangga, yang kedua tatanan sekolah, yang ketiga tatanan tempat kerja, yang keempat tatanan tempat umum, dan yang kelima adalah tatanan fasilitas kesehatan. Nah, indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, karena kita adalah seorang anak didik atau peserta didik, maka kita ambil yang di sekolahnya saja. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih mengalir dengan sabun, mengkonsumsi jajanan di warung atau kantin sekolah, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur dan terukur, kemudian memberantas jentik nyamuk, tidak merokok, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan, dan membuang sampah pada tempatnya.
Indikator perilaku hidup bersih dan sehat di fasilitas kesehatan antara lain menggunakan air bersih, menggunakan zaman yang bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah sembarangan, memberantas jantung nyamuk. Nah, itu adalah beberapa cara penanggulangan dalam penanganan COVID-19. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Tentunya jaga kesehatan dan tetap menerapkan 5M ya. 5M. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada tutur kata yang tidak baik dan kurang, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.